Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai fenomena zakat dan status hukum zakat di negara Muslim dan beberapa wilayah di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, meskipun Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri daerah berbagai wilayah dan tunduk pada peraturan dan hukum yang sama, tetapi dalam hal penerapan sebuah hukum zakat, wilayah di Indonesia tidak sepenuhnya sama. Contoh dalam hal kedudukan peraturan dan sistem pengelolaan zakat memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Zakat adalah salah satu alat pengelola dan pengembangan masyarakat, terkhusus kesejahteraan umat muslim. Sejak masa Rasulullah, sahabat, dan para fuqaha di zamannya, zakat terbiasa dengan sistem zakat konsumtif, di mana penerima zakat tidak diberi beban untuk mengelola maupun mengembangkan dana zakat yang diperoleh. Sistem zakat yang demikian dipandang kurang efektif untuk tujuan jangka panjang. Dengan demikian dilahirkan konsep zakat produktif, yakni zakat yang memiliki sifat menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi untuk jangka panjang. Selanjutnya, zakat produktif hanya diperuntuk zakat mal, bukan zakat fitrah. Ada beberapa syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, yaitu yang pertama, merdeka, Islam balik, berakal, kondisi harta itu dapat berkembang, harta mencapai haul, kemudian kepemilikan harta secara utuh atau sempurna, dan mencapai 1 tahun. Kemudian tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokoknya. Macam-macam zakat adalah yang pertama, zakat mal. Zakat mal adalah zakat sebagian hasil usaha yang menghasilkan laba maupun dari harta kekayaan dibagikan kepada mustahik. Apabila harta muzaki telah mencapai haul dan nisab, terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada beberapa macam zakat mal, yaitu zakat emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, profesi, perniagaan, harta temuan, dan barang tambang. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang dikeluarkan oleh setiap setahun sekali setelah menunaikan puasa bulan Ramadan dalam sebulan penuh sebelum melaksanakan Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan berbentuk beras atau bahan pokok makanan lainnya. Berikut realisasi zakat di Indonesia dan negara muslim lainnya. Yang pertama, Malaysia. Di Malaysia, zakat masih di bawah koordinasi pemerintah, tetapi pengelolaan dan pemberdayaan seutuhnya oleh lembaga swasta yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Pada tahun 1991 didirikan badan resmi, yaitu Pusat Penghimpun Zakat atau disingkat dengan PPZ, dan masih ada badan pengumpul zakat resmi yang lainnya. Dan di setiap wilayah terdapat aturan hukum dan ketentuan berbeda tentang kadar dan sistem pengumpulan zakat, yaitu wilayah Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Pembayaran zakat dapat meringankan pembayaran sistem atau dapat keringanan pajak. Yang kedua, Arab Saudi. Sebelum tahun 1951 Masehi, zakat di Arab Saudi belum terdapat undang-undang yang mengatur. Tetapi kemudian pada tanggal 29 Juni lahir keputusan Raja atau Royal Court tentang zakat syar'i yang mewajibkan warga negara Arab Saudi untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan yang non-warga Arab Saudi dibebankan dengan pajak. Kemudian
disebab dengan pembebanan zakat perusahaan, maka kadar lebih tinggi daripada zakat. Berdasar keputusan raja, zakat dikirim maksimal setengahnya pada Departemen Agama, sedangkan sisinya disalurkan oleh individu. Khusus bagi perusahaan, zakat seutuhnya dikirim ke Departemen Keuangan. Yang ketiga, Indonesia. Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat atau UUPZ, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat di Indonesia diserahkan penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaannya pada lembaga resmi, yaitu Basnas, Basda, lembaga amil zakat, dan lainnya. Setiap sistem pengelolaannya berpusat pada Basnas. Hukum zakat produktif dalam syariah dan hukum positif di Indonesia dalam syariat tidak terdapat pengaturan tentang zakat produktif secara eksplisit, tetapi penyaluran zakat dalam Islam diatur dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat menyatakan kewajiban zakat diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat produktif terbagi menjadi dua, yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif modern. Selanjutnya, kedudukan hukum zakat dan eksistensi zakat produktif di Indonesia. Terdapat satu wilayah di Indonesia yang menerapkan zakat produktif. Bahkan juga ada yang menerapkan wajib zakat. Yang pertama dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Zakat produktif di Basnas Mandailing Natal berjalan dengan sistem produktif tradisional, dan dengan versi yang cukup berbeda. Basnas memberikan bantuan modal dengan sistem peminjaman tanpa bunga, dengan syarat pengambilan dengan sistem angsur. Yang kedua, Kota Semarang. Tidak berbeda jauh dengan Basnas Madinah, Basnas di Kota Semarang menerapkan sistem pinjaman modal dengan pengembalian 10% dari modal yang diberikan hingga lunas, dan juga pemberian modal usaha ternak dengan cara memberikan modal bisa mencapai 15 juta, atau sistem ini dinamakan sistem mudharabah dengan rincian 70 atau 30%. Yang ketiga, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Zakat di Kendal unik dan berbeda. Berdasarkan keputusan Bupati tahun 2014, pegawai negeri dibebankan pembayaran zakat. Setiap instansi yang tercatat, gaji pegawai dipotong untuk zakat 2,5% secara otomatis. Dan juga pegawai diberi pilihan untuk mengeluarkan infak sebesar 10.000 atau 5.000. Tetapi untuk teknis pengelolaannya dengan cara pinjaman modal sistem 9 kali angsur. Sebagai tambahan, Basnas ini memberikan pelatihan atau kursus skill dan karya bagi masyarakat, serta memberikan seminar pengelolaan dana zakat secara efektif. Kemudian yang keempat, Nanggro Aceh Darussalam. Zakat di Aceh, penghimpun zakat jelas dan mengikat dengan status hukum wajib. Di Aceh juga dipaparkan secara jelas dalam peraturan bahwa zakat tidak hanya dari profesi PNS atau jasa, tetapi juga emas, perak, logam mulia lainnya, dan uang, perdagangan dan perusahaan, perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya. Zakat di Aceh dikelola oleh Baitul Mal, sedangkan pemerintah daerah sebagai pengawas, pembina, dan pelindung. Sistem penyaluran zakat bersifat konsumtif dan juga produktif. Zakat produktif yang diterapkan di Aceh masih bentuk tradisional, tetapi semua lebih terrealisasi dengan baik dan efektif.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.